Jadi sama catatannya ya tunggu saja. Jadi nggak ditolak mentah-mentah juga nih Mas Daniel. Ada harapan berarti ya? Iya tentu silaturahim itu kan baik ya. Sharing, diskusi itu baik. Jangan lupa Mbak Afi, negeri ini, bangsa ini dibangun dengan dialektika, dengan silaturahim. Yang namanya Pancasila itu produk silaturahim, produk dialektika. Dan Indonesia itu sudah melalui banyak proses dialektika yang panjang. Bahkan tokoh seperti Bung Karno dan Bung Hatta, maaf, dengan Buya Hamka yang pernah dipenjarakan oleh Bung Karno saja, kemudian itu bisa berbaikan, kemudian bisa akrab dan sebagainya. Nah itulah kearifan yang dimiliki oleh tokoh bangsa kita. Dan pasti itu menular ke Pak Prabowo, pasti itu menular ke Bu Megawati, dan pasti juga menular ke Pak SBY dan Pak Jokowi. Kenapa? Karena itu genetika kepemimpinan kita yang tidak boleh dihilangkan. Oke, lalu mau menambahkan silakan. Iya, kalau menurut saya Pak Prabowo kan tidak punya hambatan komunikasi dengan apa namanya pihak manapun. Iya, pihak manapun termasuk apa namanya Pak SBY, Ibu Megawati, apalagi kemudian Pak Jokowi. Sehingga ide ini memang menarik, tetapi apakah memang betul ya ini menjadi prioritas dan agenda utama justru ketika Pak Prabowo itu baru akan memulai nanti pemerintahannya pada Oktober nanti itu. Justru jangan sampai kemudian ini menjadi beban baru, baik itu untuk Pak SBY apalagi kemudian bangsa Indonesia gitu loh. Hanya kemudian merawat hanya untuk kemudian menyatukan, ada obsesi untuk kemudian merukunkan dan seterusnya. Padahal tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan masukan, ya, kemudian juga ide, gagasan menarik, dan itu bisa dilakukan secara personal anytime. Saya kira kan itu bisa dilakukan kapanpun, baik informal gitu juga bisa dilakukan. Saya tanya Bang Andi terakhir aja, apakah kemudian Presidential Club ini bisa mengharmoniskan hubungan antara Bu Mega dan Pak SBY? Kalau ternyata Pak Prabowo minta bantuan Pak SBY itu gimana gitu untuk kontak dan soal ke Bu Mega? Dari Pak SBY menyambut baik dan tidak ada masalah untuk duduk bersama dengan mantan-mantan presiden lainnya dan apalagi juga dengan Pak Prabowo juga kan tidak ada masalah dan sifatnya lebih informal. Dan di negara-negara maju ini non partisan, artinya misalnya di Amerika ya presidennya bisa Demokrat, bisa Republik, dan presidensial clubnya biasa saja jalan terus, artinya di situ juga ada mantan presiden Demokrat, mantan presiden Republik, dan itu setiap saat tetap bisa ketemu lalu kemudian membahas masalah-masalah yang penting bagi Amerika Serikat, misalnya perang Ukraina atau COVID, lalu memberikan masukan kepada presiden yang sedang menjabat. Soal apa nanti diimplementasikan oleh presiden yang sedang menjabat itu tergantung dari presiden yang sedang menjabat. Jadi itu biasa sifatnya non partisan untuk kepentingan bangsa negara. Kita lihat nanti kata Pak Yusuf juga sabar, jangan terlalu terburu-buru. Prosesnya masih panjang, kita tunggu tanggal 20 Oktober seperti apa. Kita masih di koalisi yang sama hari ini. Kita masih koalisi yang sama hari ini, kita lihat dinamika politiknya seperti apa. Terima kasih banyak Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk diskusi kita yang menarik pada malam hari ini. Dan pemirsa, tarik ulur soal posisi dan juga aspirasi adalah hal biasa dalam politik. Ada yang diam setuju, ada juga yang tegas menolak, tetap tidak mau maaf. Bisa jadi karena urusan panjang masa lalu, atau karena hak istimewa yang ada di tangan terancam hilang. Beragam suara bisa menjadi ujian bagi kepiawaian sang nakoda baru untuk memimpin kawan dan merangkul lawan. Waktu yang akan membuktikan siapa yang konsisten antara ucapan dengan perbuatan. Saya Afri Malik undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.